SD datang maulid, kelas 3, kelas 5, Masya Allah. Terus kok cuma 4 orang, mereka bagi-bagi juga. Sebagian mereka tugaskan untuk jaga sepeda motor supaya jangan ada kehilangan. Mudah-mudahan semuanya aman terkendali, amin. Bapak-bapak TNI Polri hadir semuanya malam ini, datang pula mengawal Abdul Somad kanan dan kiri. Saya lihat tadi di dadanya pemuda Pancasila. Pancasila. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita jaga. DKM-DKM-nya sudah silaturahim, kepala daerahnya, forum komunikasi pimpinan kecamatan kabupaten hadir, alim ulama. Kapan kita bisa ngumpul seperti ini? Kadang orang di rumah kamu, Papa, Mama mau pergi dulu, tolong masak sarapan, pel lantai, gak apa-apa. Tapi hari ini di Bekasi semuanya bisa hadir, semuanya bisa datang. Padahal mengembus semprit razia lalu lintas. Malam ini masih mau datang maulid. Mudah-mudahan pahala melimpah kepada kita semua, insya Allah. Pahala. Hendaklah sering-sering silaturahim. Kita sekarang tidak silaturahim. Komunikasi kita lewat medsos. Wajahnya tidak kelihatan. Yang ngomong bukan lisan tapi tangan. Bahasa tangan sudah ngomong melalui WhatsApp, melalui update status, maka kita tidak melihat bagaimana sebenarnya respon wajah. Alhamdulillah hari ini, walaupun wajah jamaah yang kelihatan cuma setengah karena tutup masker setengahnya lagi, tapi insya Allah banyak kesan-kesan saya. Berikut ini mari kita dengarkan bacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori kita. Begitu maju, saya heran dalam hati saya, kok lupa banget. Aduh, baterai tinggal 2. Gak pakai Quran. Kesan pertama, kesan belum sempat ngomong dengan yang lain, langsung kita disikat bahwa kita kuri Al-Quran fastami'u lahu dengan baik-baik wa ansitu diam. Saat rahmat Allah itu turun, disitulah kita beritakan jangan lupa bulan 2 datang, bulan 3 datang, bulan 4 oh seperti Ramadan yang tarawih. Mulai dengan halal bihalal. Bulan 8 momen 17 Agustus, bulan 9 terus sampai kapan? Enggak. Sopo tuh tos ya. Kalau nyobanya kalau kan hak ciptaan berarti no apa? Ya. Dakwah sosial media itu. Apa dia? Dakwah. Pada 2022 kami dengan tausiah di masjid, semua orang ngumpul ketika itu. Wah, ya pada penceramahnya. Yang paling penting adalah kita mengembangkan persatuan jangan sampai bubar. Antara amal jariah yang mengalir adalah waladun salihun anak yang soleh bukan momen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, keren nggak? Bukunya mana? Ya, kan ada tadi loh. Buku ini saya tulis ketika saya sedang dikejar-kejar kematian.
nggak bisa ceramah, nggak bisa tausiah, duduk di rumah. Bagaimana Nabi meninggal? Tadi ya, tumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Mau pejabat, mau orang kaya, mau orang ganteng, mau orang cantik, mau orang terkenal, mau alim ulama, dia hanyalah daging, tulang, kuku, bulu, darah, jantung, bernafas pun stop, dan kita pun akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jantung berhenti berdetak, maka darah berhenti mengalir. Kalau darah berhenti mengalir, berubah menjadi nanah, makanan daging tanah. Orang yang meninggal dalam kuburan mulai 24 jam. Kalau sudah putus pecah, bola mata keluar, kuku, copot, daging retak-retak, lalu kemudian membusuk kulit kepala, lepas. Jangan bayangkan nanti yang saya tidak sedang membayangkan orang. Tubuh yang selalu kita perhatikan, belilah pelembab anti kulit retak-retak. Pada akhirnya semua akan mati menghadap Allah, usus meletus. Dia tidak punya hidung, tapi hidungnya paling tajam. Penciumannya dari jarak 1 kilometer. Kalau kita dikubur di sini, digali liang lahat di sini, 1 kilometer ke sana, 1 kilometer ke kanan, 1 kilometer ke depan, mereka akan datang mencium bau yang luar biasa. Makhluk ini kau tusuk aku. Nanti sampai masanya kau akan mati. Kubawa keku. Apa kata cacing ketika mencium bau? Serbu. Kita semua akan menjadi santapan dari tanah. Dan itu Abu Muhammad tidak bersedih. Kenapa? 5 orang gay yang baca sekarang nanti. Baca sekarang pun tidak apa-apa. Bacakan Al-Fatihah untuk orang yang hidup boleh. Kenapa? Bertawassul kepada Allah bi barakati suratil Fatihah. Ibu, anaknya sekolah keluar kota, selesai baca Fatihah langsung masuk telepon. Alhamdulillah Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau dia sakit berat, menderita, lebih baik hidup atau mati? Kita bilang enak lebih baik mati kan karena bukan keluarga kita. Coba kalau Al-Fatihah untuk kesembuhannya, bertawassul kepada Allah bisirril Fatihah. Mudah-mudahan anak kita soleh-solehah, dijauhkan dari malapetaka, bencana narkoba, sabu-sabu, mati sakau, geng motor, LGBT, seks bebas, virus HIV, bisir Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu nanti kalau ada kiai ulama ngajak baca Al-Qur'an, baca 7 ayat dari basmalah sampai waladdallin. Amin. Ketika kita baca amin, malaikat-malaikat ikut mengucapkan amin. Artinya kabulkanlah ya Allah. Banyak orang sekarang tidak mau baca Allah dengan bacaan yang tepat. Paling bagus kalau satu nafas satu ayat. Tapi kalau mau kita nafasnya panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau nggak panjang jangan coba, takutnya putus nggak nyambung lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa pelajaran yang dapat diambil dari tabligh akbar di Bekasi malam ini? Di antaranya adalah persatuan hubungan baik kita ini kita pakai untuk bertawaf. Di depan lihat wajah kita. Ustaz Muhammad ini ngomongnya enak sekali. Bukan kata saya, itu hadis Nabi. Man salaka tariqan, siapa yang melewati jalan yang membuat kita tidak masuk surga malah cuma mati. Apa? Belum mati. Yang mau masuk surga silakan mati juga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Siap teruskan program silaturahim TKN. Siap hadiri maulid keliling tiap bulan. Ingat,
kita ngomong siap di masjid, jangan ada dusta di antara. Ya, senyum aja, biarin aja. Kalau dia tetap nantang, mana mereka? Karena mereka mau berjalan. Nanti sampai akhirnya kau juga akan masuk. Oke, sudah habis guys. Nah,